itu langsung saja tanpa menyita banyak waktu dan tempatnya dipersilahkan kepada Lusar untuk memberikan pemaparannya tentang materi kita pada pagi hari ini. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa rasuluh. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah sekalian, dengan izin Allah kita kembali dipertemukan di kajian subuh kali ini. Mudah-mudahan insyaallah kita melanjutkan pembahasan ilmu fikih, khususnya di kesempatan kali ini kita membahas fikih mazhab Syafi'i yaitu dari kitab di MAIS ini. Kita insyaallah berusaha mempelajari ilmu fikih dengan memahami dalil-dalilnya ya, dan kita coba mempelajari mengenal mazhab-mazhab ya, berbagai mazhab, khususnya 4 mazhab ya. Ke depan insyaallah kita pelajari juga di mazhab-mazhab lain dengan mempelajari dalil-dalilnya memahami dalil-dalilnya, sehingga kita mengikuti pendapat ya atau mazhab itu ya dengan paham dalilnya. Tidak taklid. Jadi orang belajar itu kan berarti dia sedang menapaki ya langkah-langkah ya untuk keluar dari sikap taklid. Kecuali kalau orang yang sudah tidak bisa lagi belajar ya, orang yang sangat awam tidak bisa belajar ya, mau tidak mau dia taklid. Begitu ya. Nah, adapun nanti untuk pilihan dalam pengamalan yaitu dipersilahkan kembali pada kita semua ya. Ada yang misalnya mau mengikatkan diri pada mazhab Syafi'i, mengamalkan apa yang ada pada mazhab Syafi'i saja, silahkan ya, begitu. Ataupun ada dalam kadang dalam permasalahan mengikuti mazhab ini, kadang dalam permasalahan lain mengikuti mazhab lain ya, itu tidak masalah. Ya, yang jelas itu jelas dasar dari ulamanya dan juga dalil-dalilnya jelas ya, begitu. Jadi yang kita pelajari saat ini, kita mengenal di mazhab Syafi'i itu bagaimana ya, bagaimana, lalu dalil-dalilnya bagaimana, karena masing-masing mazhab semuanya punya dalil-dalil, rincian-rincian dalil yang sangat luar biasa. Sehingga dengan mempelajari ini kita bisa menjadi bersikap insaf, tidak mudah untuk menuduh yang lain bid'ah, misalnya begitu ya. Sebagaimana yang pernah saya tulis di tulisan ya, agar mempelajari perbedaan pendapat ya. Di situ disebutkan dalam kaidah, dalam qawaid, ada salah satu kaidah fikih itu adalah inkaro ya fil masailil ijtihadiyah. Tidak perlu ada pengingkaran
terhadap masalah ijtihadiyah. Pengingkaran yang yang berlebihan begitu ya. Baik, kita sekarang masuk di pembahasan yang wajib dalam wudu, furudul wudu ya. Ada yang mau baca dulu matannya? Dan Abu Suja. An-Nazar Betul. wa furudul wudu'i sittatu asya'a. An-niyatu inda guslil wajhi wa guslul wajhi wa guslul yadaini ilal mirfaqaini wa masku ba'di ra'si wa guslul rijlaini ilal ka'baini wa tartibu ala ma dzakarnahu wa sunanuhu asyaratu asya at-tasmiyatu wa guslul kaffaini qabla idkhalihi mal ina'a wal madatu wal istinsyaqu wa masku jami'i ra'si wa maskul uzunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadidin wa tahlilul lihiyatil kaffati wa tahlilu asabi'il yadaini war rijlaini wa taqdimul yumna alal yusra wa taharatu salasan wal muwalatu. Ya, apa deh anak ini agak ngeblank ininya. Enggak ngeblank, Ustaz. Screen-nya kelihatan nggak? Enggak Iya, ada. Ustaz. Enggak ada. Sudah, Iya, Ustaz. ini agak error. Ngeblank, Ustaz, ngeblank. Udah muncul sekarang. Ada yang bisa stop share screen nggak? Stop. Ya, coba. Stop screen. Ini pakai yang mana kitabnya ya? Yang jadi host ini siapa? Ada yang jadi host nggak? Nggak ada, Ustaz. Nah. Faiz? Oke, Iya, Pak. tadi udah disebut Pak Matan Abu Suja. Oh, matan Abu Suja. Ini yang Nah, Ustaz, Anda telat dari masjid pulang. Tapi jauh masjidnya. coba diterjemah dulu, Is. Matannya dulu diterjemah. Kewajiban wudhu itu ada 6. Yang pertama niat ketika mencuci wajah, membasuh wajah, kemudian membasuh wajah, lalu mencuci kedua tangan sampai kedua siku, kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian mencuci kedua kaki hingga dua mata kaki, kemudian yang terakhir berurutan sebagaimana telah kami sebutkan, sesuai yang telah kami sebutkan. Sedangkan sunnah-sunnahnya ada 6, ada 10. Yang pertama adalah atas niat. Yang wajib aja, Is. 6, Ustaz. Ya. Pun agak sulit kayaknya untuk share screen kitabnya. Nanti bisa dilihat di kitab masing-masing. Kalau ini saya masih jelas, ada gambarnya nggak? Nggak ada ya? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Nggak ada ya? Ya, nggak apa-apa. Ini agak sulit ini. Suaranya mah jelas. Ya. Suara jelas ya. Kita lihat penjelasannya di kitab Fathul Qorib ya. Untuk memperjelas permasalahan. Dilihat di kitab masing-masing. Faslun, suatu fasal ya. Fi furudil wudu ya. Tentang kewajiban wudu. Furud dijama dari fardun ya. Kewajiban wudu. Berapa ya? Wa huwa bidomil wawi fil asyar. Ya, dan dia dengan mendomahkan wawu ya pada pendapat yang masyhur ya. Yang populer ya secara bahasa. Jadi wawunya didomahkan wudu ya.
Kalau nggak ada, belum punya kitab, disimak aja Pak ya. Kalau belum punya, ini di kitab Fathul Qorib. Fathul Qorib. Yang Fathul Qorib. Iya. Oh. Ya, ismun lil fi'li. Ya, adalah isim bagi pekerjaan. Ya, maksudnya wudu dengan wawunya domah, wudu itu bermakna pekerjaannya, ya. Itu aktivitasnya, ya, berwudu. Wa huwal muradu huna, dan ini yang dia yang dimaksud di sini. Ya, di dalam judul ini ketika disebutkan furudul wudu, nah maksud wudu di sini adalah perbuatannya, aktivitas wudu begitu. Wa bi fathil wawi ismun lima yutawaddau bihi. Dan dengan memfathahkan wawu, jadi kalau wawunya fathah dibaca apa? Wadu. Wadu, ya. Jadi kalau wawunya dibaca fathah, wadu. Ya. Adalah nama untuk apa yang wudu dilakukan dengannya. Maksudnya adalah alat berwudu yaitu air. Jadi kalau disebut wadu, ya itu adalah airnya yang digunakan untuk berwudu begitu. Wa yastamirul awwalu ala furudin wa sunan. Yang pertama yaitu perbuatan wudu mencakup kepada ya hal-hal yang wajib, ya, kewajiban-kewajiban, wasunan, dan mencakup juga yang sunnah, ya, yang sunnah-sunnah. Wa dzakarul musannif al-furudha fi qawlihi, dan penulis, ya, yaitu Abu Syuja', ya, rahimahullah, menyebutkan yang wajib, ya, kewajiban-kewajiban dalam perkataannya. Wa furudul wudu'i sitatu asya'in. Ya, atau bisa juga dibaca sitatu asya'a, ya. Kewajiban-kewajiban wudu itu ada 6 perkara. Ya, ada 6 perkara. Ahaduha, yang pertama an-niyah. Ya, yang pertama adalah niat. Wa haqiqatuha, dan hakikatnya syar'an, secara syariat, qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Adalah memaksudkan sesuatu, ya, yang berbarengan, ya, muqtarinan yaitu isim fa'il dari iktarona yaktarinu, berbarengan dengan mengerjakannya, ya, dengan perbuatannya. Ya, nah ini nanti berkenaan dengan niat di mazhab Syafi'i ini cukup ketat. Jadi dia mesti ada, ya, dihadirkan niat itu berbarengan dengan pekerjaannya. Ya, itu tidak sebelumnya, tidak setelahnya. Ya, walaupun ada ulama lain yang apa namanya membolehkan sebelumnya gitu ya. Jadi sebelum melakukan perbuatan itu sudah ada niat di dalam hatinya, ya, ketika mulai, ya, melakukan pekerjaan tersebut, dia tetap menghadirkan, ya, niat itu. Fa in taroho anhu summiya azman. Ya, dan jika ada jarak, ya, taroho itu, jadi tidak berbarengan, ya, fa in taroho, ada jarak, maksudnya sebelumnya begitu ya. Jadi sebelum melakukan perbuatan itu sudah ada maksud di dalam hati, ya, maka summiya azman, itu dinamakan dengan azam, tekad. Ya, jadi niat itu harus berbarengan dengan pekerjaan, nah, atau yang paling awal dari pekerjaan itu. Ya, rukun yang paling awal. Ya, tentu dalilnya kan sebagaimana yang sudah kita ketahui, ya, yaitu
berdasarkan hadis ya innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu tergantung niat. Nah, wudhu termasuk amal ya, maka dia juga harus disertai ya dengan niat. Ya, nah kemudian bahkan di dalam ayatnya pun yang menyebutkan tentang wudhu, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah ya. Idza kumtum ila shalah itu kan maknanya adalah idza aradtumul qiyam ila shalah. Ya kalian hendak ya mendirikan sholat, berdiri untuk sholat. Artinya di situ bisa terkandung niat. Wa takunu niyatu inda ghusli awali juz'in minal wajhi. Nah ini ya, jadi kata penulis Fathul Qorib dia mengatakan niat itu ada ya ketika mencuci bagian pertama dari wajah. Ya, ay muqtarinan bidzalikal juz'i, yaitu ya berbarengan dengan bagian tersebut. Ya, kenapa berbarengan dengan mencuci wajah? Karena wajib ya, yang wajib yang pertama dalam wudu ya, itu kan adalah wajah. Sedangkan mencuci wajah ya maksudnya. Sedangkan mencuci kedua tangan berkumur-kumur, masukkan air ke hidung itu kan tidak disebut sebagai kewajiban dalam mazhab Syafi'i ya. Jadi dalam mazhab lain berkumur-kumur masukkan air ke hidung ya ada yang menganggapnya wajib. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu tidak wajib ya, dan juga di mazhab lain sebetulnya. Jadi yang wajib itu adalah mencuci wajah ya. Dalilnya adalah di dalam Al-Qur'an ya. Nanti kita akan bahas di pembahasan yang berikutnya itu tentang mencuci wajah. Karena di dalam Al-Qur'an itu kan yang disebutkan hanya 4 gitu ya. Di surat Al-Maidah ayat 6 itu ya ayyuhalladzina amanu ya idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian tuh. Yang pertama wajah, tidak disebutkan di ayat itu tentang mencuci kedua tangan, telapak tangan ya, tidak berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, tidak disebutkan. Ya kan? Sehingga mayoritas ulama mengategorikan yang tidak disebutkan dalam ayat itu termasuk yang sunnah, tidak wajib. Ya, kalaulah wajib maka akan disebutkan. Ya, lalu apa dalil ya ini hanya sedikit pengetahuannya, saya bukan pembahasan utama kita. Ya, apa dalil misalnya wajibnya berkumur-kumuran memasukkan air ke hidung? Nah, bagi mereka yang menyebutkan wajib itu menganggap bahwa itu bagian dari wajah, dari mencuci wajah. Ya, sehingga termasuk juga dalam ayat ini. Begitunya, itu lebih dalamnya tentang dalil berbagai mazhab lain itu bisa kita kaji dalam pembahasan ilmu lain, yaitu ilmu fikih perbandingan ya. Nah, jadi karena yang wajib itu adalah mencuci wajah yang pertama, sehingga niatnya harus berbarengan dengan mencuci wajah itu. Karena yang wajib harus niat itu pada hal yang wajibnya gitu ya, sedangkan yang sunnahnya tidak gitu. Walaupun di mazhab lain ada perbedaan ya, jadi bisa ya sebelum itu, pada saat bahkan sebelum wudu sudah berniat, sudah hadir niat ya, itu sudah mencukupi. Tapi kalau di mazhab saya ini cukup ketat.
La bijamihi, ya tidak pada seluruhnya. Karena kan niat hadir pada saat kita mencuci wajah, ya walaupun belum semuanya kan gitu ya. Baru mulai gitu ya, baru mulai mencuci wajahnya ya. Nah, pada sebagian dari wajah yang kita cuci, kita hadirkan niat, nah itu sudah cukup. Ya, jadi tidak pada saat membasuh seluruhnya, wala bima qablahu, dan juga tidak pada saat sebelumnya, sebelum mencuci wajah, wala bima ba'dahu, dan juga tidak dengan yang setelahnya gitu. Kalau niatnya setelah mencuci wajah baru berniat, nah itu tidak terhitung, ya, tidak sah wudunya. Ya. Fayanwi al mutawaddi'u inda ghusli madzukira, ya. Maka orang yang berwudu itu berniat ketika mencuci apa yang disebutkan tadi ya, ketika mencuci wajah, sebagian wajah. Nah, apa niatnya itu apa? Niat itu raf'ah hadasin min ahdasi. Niatnya adalah untuk mengangkat atau menghilangkan hadas dari hadas-hadasnya. Ya, au yanwi istibahata mubtakirin ila wudu. Ya, atau dia berniat ya untuk membolehkan sesuatu yang butuh kepada wudu. Ya, jadi niat agar boleh dilakukan atau sah dilakukan ya suatu ibadah yang butuh kepada wudu, itu sholat misalnya. Ya, gitu. Jadi dia berniat agar bisa ya sah melaksanakan sholat misalnya. Ya, atau melaksanakan tawaf ya yang butuh kepada wudu. Ya, jadi isi niatnya itu begitu. Ya, atau juga au yanwi fardhol wudu, atau dia berniat fardhol wudu. Wudu yang wajib. Wudu yang wajib ya artinya kan untuk sholat yang wajib. Ya. Au wudu fakot ya, atau dia meniatkan berwudu saja. Ya, atau dia berniat wudu saja. Jadi dalam hatinya saya niat wudu, itu udah cukup. Ya, jadi atau tadi ya saya niat untuk menghilangkan hadas. Ya, saya niat untuk membolehkan suatu ibadah ya yang disyaratkan untuk berwudu begitu ya. Atau saya niat melakukan kewajiban wudu atau wudu yang wajib, atau saya niat wudu ya, niat wudu saja sudah cukup. Ya, atau toharoh dari hadas. Nah, fa'il lam yakul anil hadas lam yasih. Ya, jika dia tidak mengatakan toharoh dari hadas, tidak sah. Artinya dia hanya mengatakan saya niat toharoh saja. Nah, itu tidak sah. Jadi niat seperti itu tidak cukup. Ya, toharoh kan masih umum ya. Ada hadas, menghilangkan najis. Jadi toharoh saja tidak cukup. Ya, jadi niat itu harus ta'yin, harus spesifik. Ya, minimal wudu, niat wudu atau toharoh wudu begitu. Atau menghilangkan hadas. Wa idza nawa ma yu'tabaru min hadhihi niyat, ya, dan apabila dia berniat apa yang dianggap dari niat-niat ini, maksudnya yang tadi ya, pilihan-pilihannya, wa syaraka ma'ahu niatan, lalu dan dia membarengi bersama dengan niat itu niyata tanazufi, ini harusnya tidak tanwin ya. Niyata didapatkan, niyata tanazufin atau tabarudin. Niat untuk bersih-bersih ya, itu membersihkan diri. Ya, atau untuk tabarud ya, untuk supaya ada merasakan dingin ya, kesejukan dengan air itu. Ya, soha wuduhu, maka wudunya sah. Maksudnya dia berniat melaksanakan wudu ya, yang itu merupakan ibadah. Tapi di sisi lain
ya punya tujuan tambahan, niat tambahan sekaligus supaya membersihkan badan ya, anggota badan ya, yaitu anggota wudhu. Ya, sekaligus juga untuk mendinginkan kulit. Jadi ada niat lain yang bersifat duniawi, ya asalkan niat utamanya itu ada, ya maka itu dianggap sah-sah saja wudhunya. Ya kecuali kalau niat untuk ibadahnya tidak ada, ya dia niat berwudhunya tidak ada, ya gitu, atau dengan bentuk-bentuk niat yang lain yang tadi disebutkan. Jadi hanya sebatas untuk cuman mencuci saja gitu ya, bukan niat wudhu. Ya niat untuk mendinginkan ya kulit saja, ya maka itu tidak sah. Karena innamal a'malu binniyat itu dalilnya. Ya kan? Nah, adapun masalah apakah niat itu dilafadzkan atau tidak, itu bukan suatu kewajiban ya, bukan syarat. Jadi para ulama sepakat bahwa yang namanya niat itu tempatnya di hati. Mahalu al-qalb ya. Jadi semua ulama sepakat, mazhab Syafi'i semua sepakat. Ya, niat itu tempatnya di hati. Nah, adapun melafadzkan niat, talaffuz bin niyah, itu di dalam mazhab Syafi'i dianjurkan dengan tujuan untuk membantu hati itu. Membantu agar tadi niatnya itu bisa hadir ya. Jadi dikhawatirkan hati ini lalai, tidak berniat. Maka dibantu oleh lisan, ya baik ketika diucapkan itu, yang dia ucapkan itulah yang hadir di dalam hatinya. Kalau masalah redaksinya makanya tidak ada gitu ya, tidak ada dalam hadis secara langsung ya. Begitu. Itu tujuannya untuk membantu ya hati dalam berniat. Tapi kalau misalnya dia hanya diucapkan di lisan sedangkan hatinya ya tidak hadir niat di hatinya, ya percuma. Jadi cuma dihafal, nah apalagi hanya dihafal gitu ya, tapi nggak paham isinya. Kalau tidak paham kan tidak akan hadir di dalam hati. Nah itu sia-sia ya, tidak sah juga niatnya. Kalau hanya sebatas diucapkan tapi hatinya tidak hadir. Padahal yang paling inti niat itu adalah di dalam hati. Diucapkan itu hanya untuk membantu saja agar hadir di dalam hati. Itu ya tentang niat. Kemudian yang berikutnya tentang wasani ghuslu jami'il ghuslu jami'il wajhi ya, mencuci seluruh wajah wahdahu saja ya, tulan baina manabiti sya'ri rosi ya, memanjang di antara tempat tumbuhnya rambut kepala ya. Tumbuhnya rambut kepala ghaliban ya secara biasanya, wa akhiril lihyatain. Jadi maksudnya dari atas itu nggak ada video ya, jadi susah untuk praktekan. Kameranya nggak ini. Ya, jadi dari atas itu dimulai tempat tumbuhnya rambut. Ya, dan akhir ya di bawahnya itu lahya ini. Ya, 2 jenggot ya. Wahumal azmani, dan dia adalah 2 tulang alladzani yanbutu alaihimal asnanu supla. Ya, yaitu yang tumbuh di atas keduanya gigi bagian bawah. Ya, jadi maksudnya adalah dagu ya, jadi bagian bawah. Wa yajtami'u muqaddamuhuma fi dzakni, ya berkumpul
permulaan dari keduanya itu di dalam dagu ya, di dagu, wa muakhiruhuma fil udhun ya, dan akhir ya dari keduanya itu ada di telinga ya. Maksudnya tulang tadi ya, tulang yang tumbuh gigi bagian bawah itu. Ya, jadi itu batas dari wajah ya, wahaduha ardon ma bainal udhunain, dan batasannya secara lebarnya gitu ya. Lebarnya itu di antara dua telinga. Ya, di antara dua telinga. Walaupun tetap ya ketika mencuci wajah itu harus ada ya sebagian kecil dari rambut yang terusap. Jadi jangan terlalu pas sekali gitu. Jadi adalah sedikit rambut yang kena. Ya, itu masuk dalam kategori ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Jadi perantara ya untuk bisa terlaksananya suatu kewajiban itu juga menjadi wajib. Ya, tanpa mencuci sebagian ya kecil ya dari rambut, ya itu tidak akan sempurna mencuci wajahnya. Jadi kalau terlalu pas itu ya nggak bisa. Ya, maka harus ada sedikit bagian rambut yang kena ketika mencuci wajah itu. Ya, sedangkan rambut kan tidak termasuk wajah sebetulnya. Tetapi ini yang disebut dengan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Begitu. Begitu juga ada untuk bagian bawahnya itu sebagian leher. Ya, sebagian leher yang kita usap. Karena kalau terlalu pas ya itu juga akan sulit. Ya, maka ini termasuk ya ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Perantara yang mengantarkan ya terlaksananya suatu kewajiban, maka hukumnya juga menjadi wajib. Jadi ada sebagian leher yang dibasuh ya, dicuci. Begitu juga sampai bagian lebarnya sampai ke telinga gitu ya. Wa idza kana 'alal wajhi sya'run khafif, jika apabila pada wajah itu ada rambut yang tipis ya, au kasib ataupun tebal, wajib isalul ma ilaihi, wajib ya menyampaikan air kepadanya ma'al basroh allati tahtahu ya, bersama dengan kulit yang ada di bawahnya. Jadi harus nembus ya, harus nembus rambut gitu. Artinya kulit itu harus kena ketika mencuci wajah itu. Wa malihiyatu rajuli al-kasifah, adapun jenggot ya seorang laki-laki yang tebal ya, bi an lam yarol mukhatabu basyarataha. Ya, ukuran tebal itu bagaimana? Ya, tebal itu adalah orang yang sedang bicara dengan dia, mukhatab itu, ya itu tidak melihat kulitnya. Ya, artinya kulit yang ada yang tertutup oleh jenggot itu enggak kelihatan kulitnya itu berarti tebal. Min hilaliha, dari celah-celahnya. Jadi dari celah-celah jenggot itu enggak kelihatan kulitnya, berarti itu tebal. Nah, kalau jenggot yang tebal, fayak fi guslu zahiriha. Ya, cukup mencuci zahirnya saja, bagian luarnya saja yang kena ya. Bagian luarnya saja. Bihilafil khafifah, berbeda dengan jenggot yang tipis, yaitu ukuran tipis ya tadi sebaliknya, wahya mayarul mukhatabu basyarata. Ya, yang orang yang sedang berbicara dengannya itu melihat kulit ya, melihat kulitnya, kelihatan dari celah-celah jenggot itu kelihatan. Berarti itu tipis jenggot itu. Fayajibu isyarul ma'ili basyaratiha, maka wajib ya menyampaikan air ke kulitnya. Jadi kalau jenggotnya tipis, airnya harus nembus ke kulit. Tapi kalau jenggotnya tebal, ya itu enggak harus. Jadi hanya bagian luarnya saja.
Ya, kenapa ya? Karena memang sulit kalau jenggot yang tebal ya sulit ya gitu ya untuk kemudian di sela-sela itu. Dan juga nanti ada tahlilul lihyah ya, menyela-nyela jenggot itu juga tidak termasuk wajib, termasuk sunnah ya bagi jenggot yang tebal tadi. Yaitu kemudian wabihila filihatil ma'rati. Nah, ini dibedakan. Berbeda dengan jenggot perempuan. Nah, kadang kan perempuan juga ada yang punya jenggot ya. Jadi berbeda dengan jenggot perempuan, wa hunsa ya, dan juga hunsa ya, hunsa yang berkelamin ganda ini, hunsa ini jadi bawaan ya, bukan sikap yang dibuat-buat ya, banci gitu ya, bukan. Tapi hunsa di situ maksudnya bawaan lahir ya, bawaan lahir yang berkelamin ganda. Bukan Ya, bagi transgender, bukan transgender. ya, bukan yang dibuat-buat, bukan. Ini bawaan lahir, sudah ciptaan begitu, sudah ciptaannya. Fayajibu isalul ma'i libasyaratihima walau kasupa. Karena memang secara asal wanita ya hunsa itu tidak berjenggot, tetapi kalau ketika ada jenggot, maka dia harus menyampaikan air ke kulitnya walaupun lebat. Kenapa? Karena itu menyalahi asal. Karena secara keumuman perempuan itu tidak berjenggot. Unsa itu tidak berjenggot. Jadi kalau ada jenggot, nah ini keluar dari keumuman, maka dia harus disampaikan air itu ke kulitnya. Walabudama, ini yang saya sebutkan tadi ya. Walabudama ghuslil wajhi min ghusli juz'in minar ra'si. Ya, mesti ya bersamaan dengan mencuci wajah itu ya dari mencuci sebagian dari kepala tadi yang saya sebutkan. Ya, termasuk bab mala yatimul wajibu illa bihi, bahwa wajib warraqabah dan leher, wa ma tahta zakni dan apa yang di bawah dagu gitu ya. Tentang dalilnya di di kitab Tadhib ya. Jadilah matan gaya takrib Mustafa di Bulbugo, yaitu sebagaimana sudah saya sebutkan tadi ayatnya Al-Maidah ayat 6. Ya, sudah cukup misalnya tentang dalilnya, dan kita baru bahas 2 ya sampai wajah. Kita cukupkan dulu ya sampai situ, nanti di anggota-anggota lain yang wajib itu dijelaskan juga pendalilannya di kitab At-Tadhib ya. Sampai situ dulu mungkin Ustaz Faiz. Jazakallahu khairan kepada Ustaz yang tadi sudah memberikan penjelasan Ustaz ya. Itu penjelasan rinciannya itu, syarahnya itu dari kitab At-Takrib Ustaz ya, At-Tahdzib ya. Dalil-dalilnya di At-Tadhib. Ya, At-Tadhib ya. Mustafa di Bulbugo itu kontemporer, hafizahullah, beliau masih hidup. Nah, karena memang kalau lihat di matan Abu Suja ini hanya pokok-pokoknya saja Ustaz ya. Iya, Hanya pasal-pasal utamanya. Poin-poin yang ringkas. Ya. Makanya di sini kita nggak menemukan dalil-dalilnya gitu. Nggak ada Dan ya? memang mudah untuk langsung paham kalau baca di matan Abu Suja ini. Untuk sesi selanjutnya barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin bertanya dari para hadirin di waktu iman. Mantan Abu Suja. Itu halaman berapa ya, Faiz? Kemarin buku kitab itu, Faiz? Ada di awal, Pak. Pak Imran belum mengikuti ada. Kalau ini Ustaz, perkara niat Ustaz.
Anak pernah dengar bahwa di mazhab Syafi'i sendiri itu ada sebagian pendapat tidak melafalkan niat dan tidak talaful biniat. Nah, sedangkan yang masyhur di kita kan bahwa mazhab Syafi'i itu talaful biniat. Nah, untuk pendapat yang mu'tabar di kalangan Syafi'iyah itu seperti apa, Ustaz? Apakah tadi pendapat yang tidak melafalkan niat itu pendapat perorangan gitu, Ustaz, dari ulama-ulama tertentu di mazhab Syafi'iyah atau seperti apa, Ustaz? Antum yakin ada ulama mazhab Syafi'iyah yang tidak mensunahkan talafut biniat? Saya belum ini ya. Ya kalaupun ada itu pendapat ikhtiar pilihan dari ulama Syafi'iyah. Tapi yang muktabar, yang muktamad ya dalam mazhab Syafi'i itu dianjurkan talafut biniat. Jadi pendapat yang muktabar, yang muktamadnya ya itu dianjurkan. Tapi bukan wajib, Ustaz. Enggak ada yang menyebutkan wajib, enggak ada. Oh. Yang yustahabu, bahkan istilahnya saja yustahabu, dianjurkan, istihbab. Ya, istihbab itu kan adalah ada yang membedakan dia tingkatan paling rendah ya dalam sunnah itu kan. Ada istilah mustahab, ada istilah nafilah ya, ada istilah sunnah. Sebagian ulama Syafi'iyah membedakan istilah-istilah itu, tapi jumhurnya tidak membedakan. Tetapi semua sepakat sunnah tidak dalam satu tingkatan, ada tingkatan-tingkatannya. Gitu. Jadi dia mustahab, dianjurkan, istilahnya tidak disunahkan karena memang tidak ada dalil secara khusus dari Nabi, tidak ada. Tidak ada. Ya, ini adalah ijtihad untuk supaya tadi membantu agar niat itu hadir dalam hati. Untuk membantu saja. Kalau orang sudah bisa dalam hatinya tanpa hadir lafaz ya tidak, itulah yang wajibnya itu gitu. Makanya talafut biniat kan redaksinya kan bisa dibuat sendiri. Yang penting tadi inti ya, poin-poin niatnya tadi kan disebutkan. Ya dalam wudu ya gitu. Dalam ibadah lain juga. Begitu. Ya apalagi gini ya, orang yang baru belajar misalnya sholat, dia harus suruh ngapalin ya redaksi niat, padahal itu tidak wajib. Sehingga ini menyulitkan. Yang baru belajar ya, belum belajar sholat, dia suruh ngapalin nawa itu misalnya ya wudu'a, rafil hadasi. Itu kan sulit yang baru belajar itu. Jangan dulu mengajarkan hal-hal yang sebetulnya tidak wajib. Karena inti dari niat itu tadi dalam hati, ada hadir dalam hatinya, dia meniatkan apa ketika berwudu itu. Ya kan? Nah ini kadang-kadang tidak melihat prioritas. Mengajarkan misalnya sholat, dia harus ngapalin dulu. Pada Al-Fatihah aja yang wajib, dia belum hafal. Jadi suruh ngapalin niat usolli gitu ya. Talafut biniat sholat. Nah ini saya kira salah prioritas. Ya kepada orang-orang yang baru belajar, orang awam itu. Ya, hafalkan dulu yang wajib. Fatihah yang wajib. Gitu. Adapun talafut biniat kan tadi tidak wajib. Tidak ada yang mengatakan wajib, enggak ada. Di ulama mazhab Syafi'i itu enggak ada. Gitu ya, Allah. Jadi istihbab itu di kita kan suka dipahaminya juga disunahkan gitu, Ustaz. Kadang ada yang menerjemahkannya disunahkan, jadi seakan-akan itu warid dari Rasulullah gitu, Ustaz. Nah, padahal ternyata istihbab di situ tidak sama dengan kalimat sunnah gitu, Ustaz. Dalam segi istilah ada yang menyamakan, cuman tadi tingkatan sunnahnya itu. Oh iya. Makanya harus dipelajari macam-macamnya.
Ya, ada yang dibiasakan oleh Nabi, ada ini, dan nah maka ini istihbabnya ini kan berarti dari ijtihad begitu ya. Dari ijtihad. Bukan sunat muakkad. Ustaz, berarti di dalam mazhab Syafi'i itu untuk sunnah itu ada tingkatannya, Ustaz ya? Semua di madzhab lain juga sama. Oh, sama. Makanya ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghair muakkadah. Ya, ada yang dibawanya lagi. Iya. Ya, yang apa namanya? Ada yang tatawu gitu kan? Ada, itu macam-macam ada ininya. Ada tingkatan. Ada yang fadilah, keutamaan saja. Atau disebutnya sunnatul zawaid. Ya, ini kembali ke pembahasan usul fikihnya ini kalau tentang masalah pembagian sunnah. Nama kinayar. Tahu terang kunanya. Apa Pak Imran? Ya, cukup ya. Ada Sampai lagi sudah yang jam 6. ditanyakan. Kalau tidak ada, kita akhiri saja. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi dengan materi syarah Ibn Aqil ala Alfiyah Ibn Malik, melanjutkan materi sebelumnya. Mudah-mudahan besok kita bisa bermuajah kembali, bisa hadir kembali dalam keadaan sehat. Amin. Terima kasih kepada Ustaz yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan menjadi satu amal kebaikan bagi beliau. Dan juga terima kasih kepada hadirin yang sudah ikut berpartisipasi pagi hari ini kajian di Manis. Mudah-mudahan ini juga jadi satu kebaikan, jadi satu pahala untuk kita semua. Amin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amin. Qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.